Meskipun resiko penularan HIV/AIDS dari ibu hamil yang positif di bawah 10%, nyatanya di Indonesia kasus anak yang terlahir dengan positif HIV jumlahnya masih mencapai ratusan setiap tahunnya. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril, kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka ini bertambah setiap tahunnya, sekitar 700 hingga 1.000 anak. Sebut saja namanya Gagah, pemuda penyintas HIV yang baru mengetahui dirinya terinfeksi HIV setelah sang ibu meninggal dunia di tahun 2021. Setelah kematian sang ibu, kondisi tubuh Gagah mendadak drop selama beberapa minggu dan tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya ia menjalani sejumlah pemeriksaan dan didiagnosa dokter mengidap HIV. Awal mulanya tuh setelah mama sakit terus meninggal. Terus setelah mama meninggal tuh beberapa hari kemudian, beberapa minggu aku tuh merasa sakit-sakit. Awalnya sih nggak tahu sakit apa, tapi lama-kelamaan aku terkena HIV. Usai ditinggal ibunya, Gagah yang saat itu masih berusia 16 tahun harus mencari tahu sendiri informasi mengenai virus HIV yang ada di dalam tubuhnya. Aku nggak cari tahu dulu, aku jalanin obat itu dulu, yang TB, baru pas itu aku cari searching apa itu HIV. Rasanya sih takut, ya badan berubah drastis, yang dulunya gemuk jadi kurus, sering lemas, tapi ya gitu, jadi takut keluar rumah, jadi di rumah aja kalau itu. Kini, Gagah sudah berusia 18 tahun. Ia sudah paham dan mencoba menerima keadaannya yang berstatus HIV positif. Ya enggak sih, cuman ya bedanya itu, ya dia enggak ada apa-apa, aku ada virus gitu. Untuk itu sih makan teratur, minum air yang banyak, sama itu aja, rutin minum obat. Daripada anak yang terinfeksi dari ibunya, kalau tidak diobati lama-lama juga sakit dan meninggal. Jadi penyakit infeksi HIV sekarang itu masih penyakit yang serius yang bisa menyebabkan kematian kalau tidak diobati. Namun penyakit ini sekarang kalau sudah dideteksi, sudah didiagnosis dan minum obat teratur, maka tidak lagi menular, tidak lagi menyebabkan kematian. Kecuali kalau putus obat kemudian. Gagah yang telah lulus sekolah menengah atas kini melanjutkan pendidikan di Akademi Keperawatan. Gagah memilih menekuni dunia medis bukan tanpa alasan. Gagah memiliki cita-cita bisa membangun rumah sakit untuk anak-anak yang hidup dengan HIV seperti dirinya. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan nanti bisa bantu banyak orang, terutama yang kayak saya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa bangun rumah sakit. Semangat terus. Menyandang status positif HIV, Gagah kini tinggal bersama puluhan anak dengan HIV di asrama Yayasan Vina Smart Era, milik Bidan Ropina Tarigan. Sebuah rumah yang menampung anak dengan HIV/AIDS atau ADHA yang dibangun sejak 2007. Kalau anak yang yatim piatu itu banyak sekali yayasan yang ingin membantu gitu. Tetapi kalau anak dengan HIV itu sedikit sekali ya dan jarang sekali. Jadi saya pikir nggak ada salahnya lah hidup saya abdikan buat mereka karena diskriminasi pun masih kenceng banget sama mereka. Berawal dari rasa prihatinnya ketika ditugaskan sebagai bidan sukarelawan di Puskesmas Tambora, Jakarta Barat. Bidan Ropina yang kala itu bertugas melayani pasien ketergantungan narkoba jenis suntik akhirnya memilih membangun yayasan untuk merawat anak-anak dengan HIV/AIDS. Kita itu menemukan anak-anak dari pengguna jarum suntik tadi gitu. Loh, kok ternyata ada ya anaknya. Kita periksa lah ceritanya ibunya dulu. Kita periksa ibunya, ternyata ibunya positif. Begitu kita periksa ibunya positif, program yang selanjutnya kita periksa anaknya. Anaknya pun positif dalam 1 hari. 3 orang ketahuan terinfeksi HIV gitu. Itu seperti disambar petir. Jadi
Jadi saya merasa, duh kasihan amat ya sampai sebegini parahnya seperti itu. Jadi timbullah pemikiran saya apa yang harus saya lakukan. Melalui Yayasan Vina Smart Era, Bidan Ropina sudah merawat sekitar 148 anak dari usia 2 tahun hingga 19 tahun dengan HIV/AIDS dari wilayah Jabodetabek. Hidup satu atap bersama para anak dengan HIV di lingkungan padat seperti Tambora sering mendapat cibiran dari masyarakat sekitar. Jadi kira-kira 2017-an itu ya kalau nggak salah. Orang bilang gini, itu di situ banyak anak-anak yang HIV positif. Mendingan kita usir aja mereka dari sini, jangan mereka tinggal di sini, nanti anak-anak kita tertular. Itu saya mendengarnya tuh berlinang air mata gitu. Bahkan sampai saya dipanggil ke kelurahan, udah tutup aja yayasannya. Itu muka saya dan gestur tubuh saya pada saat itu. Mau siapapun yang ada di situ, saya nggak takut. Saya bilang, saya dulu langkahin baru anak-anak. Tidak memiliki donatur tetap, Yayasan Vina Smart Era mampu bertahan melalui bantuan dari teman, kerabat, dan keluarga Bidan Ropina. Bidan Ropina berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih memprioritaskan yayasan seperti miliknya. Saya berharap sama pemerintah, ini kan mudah-mudahan pemerintah juga menonton ya. Kalau ada tempat-tempat yang seperti ini, kalau boleh diprioritaskan. Karena terus terang aja SDM kita tuh sedikit sekali. Hanya saya dan Bapak dan yang asisten ada 2. Lalu bagaimana cara penyintas HIV bertahan dan bagaimana mengantisipasi penyebaran virusnya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.